Siap, gerak. Jalan ke depan, gerak. Tegap, gerak. Silakan. Ayo, berikut. Cepat, waktu, ayo dipercepatlah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mengawali seluruh pelajaran kita di pagi ini, kita akan ada di dalam doa. Saya mintakan siswa yang paling duluan tadi masuk kelas. Siapa? Oh, Desrin. Silakan Desrin memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, kita Ibu Guru, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih yang kami naikkan kehadirat Bapa. Kini Bapa, kami selaku anak-anak kelas 11 mau memulai pelajaran. Kiranya Engkau mari datang, buka otak dan pikiran kami supaya sebentar pelajaran yang Guru kami berikan bisa tertanam dalam otak dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Desrin, silakan Ibu. Semua hadir ya? Hadir. Ya. Oke. Hari ini sebelum Ibu sampaikan materi kita, Ibu mau tanya apa semua sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Semua sehat? Siap, Ibu. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan kalian ya, terutama protokol kesehatan. Masker jangan cuma dipakai di sekolah, tetapi di rumah, di mana saja kamu berada, kamu tetap menjaga protokol kesehatan. Itu ya? Oke. Di pagi ini, ya, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran Ibu, ada satu ilustrasi yang akan mengantarkan kita masuk dalam pembelajaran. Ilustrasi ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah seseorang dapat membangun rumahnya pada daerah tebing atau pegunungan yang rawan longsor? Pasti sudah ada di benak kalian jawabannya. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian terhadap pertanyaan ini? Siapa bisa menjawab? Nggak bisa kan tidak? Ayo, siapa bisa? Tolong angkat tangan. Ayo, siapa?
sampaikan selamat datang kepada kalian semua di media pembelajaran luring kelas 11 SMK Negeri 5 Serang bagian Barat. Dengan tema pelajaran kita hari ini yaitu desain dan tata letak wadah pembesaran sesuai komoditas perikanan. Komoditas perikanan itu berarti wadah yang dibuat, ya, didesain itu kira-kira kalau kita mau budidaya ikan nila, cocoknya wadahnya seperti apa. Itu yang dimaksudkan dengan komoditas perikanan. Kemudian KD yang kita pelajari di hari ini, ya, ada dua. Yang pertama 3.8 menerapkan tata letak dan desain konstruksi wadah pembesaran komoditas perikanan. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.8 yaitu membuat tata letak dan desain konstruksi wadah pembesaran komoditas perikanan. Dari kedua KD ini maka ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita selesai dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami peralatan yang dibutuhkan dalam mendesain tata letak sarana dan prasarana wadah pembesaran komoditas perikanan melalui metode ceramah, diskusi, dan pembelajaran dengan terperinci. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah dalam mendesain tata letak wadah pembesaran komoditas perikanan mulai diskusi, ya sebentar nanti kita diskusi, ya, dan presentasi dalam kelompok secara sistematis. Selesai daripada diskusi, hasil diskusi itu kita presentasi dari kelompok 1 sampai 3, ya, masing-masing akan melengkapi kelompok teman. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang berikutnya, yang ketiga adalah peserta didik mampu merancang tata letak wadah pembesaran melalui observasi di lokasi dengan benar. Jadi ketika nanti kita observasi, ya, lewat data materi yang Ibu sampaikan itu, kalian bisa merancang kira-kira desain dari tata letak wadah ini yang pasnya ya seperti apa. Ya, kira-kira kita mau tempatkan kolam dalam lokasi yang ditentukan itu ada berapa banyak, ya, dengan dia punya pematang dan sebagainya, saluran pengairan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membuat desain wadah pembesaran melalui pengumpulan data yang diperoleh dan membandingkan lokasi yang ada dengan baik. Jadi pada tujuan pembelajaran yang keempat ini, kita bukan cuma asal membuat wadah saja, tetapi kita harus bisa menentukan data, ya. Oh, kira-kira ini pipa atau saluran pengeluaran ini posisinya harus sebelah mana, ya. Pintu air masuk sebelah mana, bagaimana, dan pintu keluar air itu sebelah mana, dan yang lain-lain bagian daripada wadah itu sendiri. Yang akan sama-sama kita pelajari, ya, setelah Ibu menyampaikan materi, dan akan kita masuk di dalam diskusi masing-masing kelompok. Itu ya 4 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Berikutnya ada video pembelajaran yang sama-sama kita ikuti, ya, untuk bagaimana kamu bisa memahami atau membawa wawasan kalian untuk ada di dalam pembelajaran. Silakan simak videonya. Ya, video ini dengan judul observasi budidaya, ya, pembesaran. Ini lokasinya. Jadi di samping mereka melakukan budidaya dalam tingkat pembesaran, tetapi juga lokasi ini dipakai
bisnis, ya. Jadi kamu bayangkan seorang pembudidaya, pengusaha ikan itu, dia juga punya masa depan ya yang cerah, artinya menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Ya. Saksikan dia punya apa? Lokasi. Ya, dibangun, jadi di dalam lokasi pembesaran itu ada restorannya, ya. Seperti itu. Jadi di dalam tingkat pembesaran itu ada wadah-wadah yang dipergunakan, kolam, itu bisa dipakai langsung kita memancing di situ, ya. Jadi esok-esok ke depan, ya, kalau cari kerja susah, kita bisa menjadi seorang pengusaha seperti itu. Ya, saksikan videonya. Bagus ya lokasinya. Ya, ada 2 peserta didik yang melakukan observasi. Iya, jawaban dari pengusaha itu jenis wadah yang dipergunakan adalah kolam, ya. Kemudian pertanyaan kedua, desainnya, ya. Ya, desainnya kamu lihat ya, terbuat dari bata merah konstruksinya. Ya. Mengapa beliau memilih desain atau konstruksi tersebut? Nah, alasannya disampaikan ikuti. Ya, pertanyaan yang keempat, apa bahan dan alat yang dipergunakan atau diperlukan? Ya, kamu simak, kira-kira alat bahan yang dipergunakan itu apa-apa saja? Ya, terbuat dari tanah, ya, batu merah, karalon dipakai untuk pipa, ya. Ya, pertanyaan berikut lagi dari observasi atau wawancara yang dilakukan.
materi apa yang Ibu sudah bagikan 2 hari yang lalu ya, dengan buku paketnya itu semua ya, untuk menjadi bahan untuk sebentar kita masuk di dalam diskusi ini ya. Sarana produksi ini yang bagaimana ya? Kalau kita budidaya, itu berarti benih itu harus mudah didapat. Jangan sampai kita budidaya di Serang sini, kita beli benihnya itu dari Jawa, lalu jualnya harganya berapa? Seperti itu, ya. Jadi harus ekonomis ya. Dia punya sumber, dalam hal ini benih itu harus mudah didapat atau dekat. Kemudian yang berikut lagi, alat-alat, kincir dan sebagainya. Kan di kolam juga dia memerlukan kincir, nah seperti itu, tidak seperti di bak fiber seperti itu. Jadi dia memerlukan kincir. Bagaimana itu kita mendapatkan kincir dan sampai kita pesan kincir juga dari Jawa? Berapa lagi dia punya ongkirnya seperti itu. Kemudian yang berikut adalah infrastruktur. Infrastruktur ini yang seperti apa ya? Infrastruktur misalnya kalau kita sudah panen ikan, itu berarti jalan raya itu harus mudah. Jadi jangan sampai jalannya itu jauh turun atau dia berkolam dan sebagainya, dia menjadi hambatan ataupun perjalanan kita menuju ke tempat pemasaran itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga kita ketika sampai di pasar untuk diperjualbelikan dia punya mutunya sudah rendah. Itu berarti harga jualnya juga sudah rendah, kita tidak untung lagi seperti itu. Itu adalah contoh dari infrastruktur. Kemudian pasar juga demikian, tadi Ibu sudah sampaikan. Pasar juga sangat terkait, ya. Jangan sampai kita panen di sini, ya, di area sini kita jualnya jauh sekali, ya. Tempuhnya 1 hari misalnya, ya. Kita harus bayar transportnya, lalu sampai ke sana ikannya punya kualitas sudah menurun, jadi pasarnya juga harus dekat seperti itu. Setidaknya mudah untuk dijangkau. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti tenaga kerja, karyawan itu harus ada, harus mudah. Jangan sampai yang punya usaha tambak itu dia sendiri yang kelola bersama keluarga, sementara dalam skala yang cukup besar. Itu berarti dia punya sumber dayanya ini harus tersedia, ya, seperti itu, ya. Kemudian maaf ya, ini punya tangan ini. Ya, kemudian keamanan. Keamanan. Ini keamanan juga merupakan salah satu faktor non teknis yang sangat penting. Kita sudah usaha tambak, sudah ya ikannya sudah banyak sekali, sudah membayarkan sebentar ini keuntungannya mau didapat di berapa puluh juta. Tahu-tahunya pagi hari datang ke panen, ikannya habis di kolam. Kenapa? Karena ada pencuri. Jadi lokasi kita tidak aman. Ya, tidak aman dari pencuri. Kemudian juga lokasi kita rawan banjir. Hujan, sedikit-sedikit banjir. Lalu bagaimana dengan kolam ikan kita seperti itu atau tambak? Jadi kita harus pandai menentukan lokasi itu, jangan sampai berada pada lokasi banjir atau lokasi yang rawan terhadap tanah longsor. Kemudian juga dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat ini juga sangat penting dalam faktor non teknis. Kenapa sangat penting? Karena misalnya kita punya sumber air, kita tidak ambil misalnya di dalam lokasi kita, tetapi misalnya dari sungai, dari sungai, dari danau dan sebagainya. Itu berarti dia punya sistem pengairan yang mungkin melewati masyarakat sekitar. Karena kita memperkerjakan tenaga atau meminta atau mengambil tenaga kerja dari kampung-kampung sekitar, maka mungkin nanti mereka menyusahkan kita misalnya mengkontaminasi atau mengotori air yang kita pakai untuk budidaya dan sebagainya. Jadi dukungan dari masyarakat sekitar itu sangat penting untuk menunjang proses budidaya dalam hal ini pemasaran. Seperti itu ya, dia punya faktor teknis, langkah-langkah mendesain tata letak, ya, sarana dan prasarana, faktor teknis dan non teknis. Sampai di situ dulu. Ibu mau tanya, siapa yang kurang jelas tentang penjelasan
diskusi. Ya, kelompok sudah terbentuk. Ya, ada LKPD untuk kalian semua sama-sama kerja. Jadi diskusi ini akan dipandu dengan LKPD. Ya. Dibaca langkah-langkah LKPD-nya itu. Cas dulu itu laptopnya satu. Nah, 2 orang satu supaya semua bisa ikuti. Ya, perhatikan ya, Ibu bantu untuk menjelaskan LKPD-nya untuk kalian. Ya, perhatikan pada langkah yang pertama, kegiatan pertama yaitu mengamati. Ya, sesuai dengan materi yang telah disampaikan lewat video pembelajaran dan juga pada buku paket yang telah dimintakan untuk kamu baca sebelum Ibu menyampaikan materi ini. Ya, 2 hari yang lalu. Di sini dikatakan bahwa carilah informasi tentang kriteria lokasi pembesaran dari berbagai sumber. Ya, jadi lokasi-lokasi pembesaran yang mana yang cocok seperti itu. Kemudian carilah informasi berbagai macam desain yang tata letak wadah beserta dengan dia punya karakter komoditas. Kalau dibilang karakter komoditas itu berarti misalnya kalau kita budidaya di kolam, ya, di kolam ini cocoknya kita pelihara atau budidaya ikan apa gitu, ya. Jadi yang dikatakan dengan karakter komoditas. Misalnya ikan nila itu biasanya bagaimana ya? Seperti itu. Ya. Kemudian lanjut lagi pada kegiatan kedua, diskusi kelompok, ya. Seperti itu. Ya. Pada langkah ketiga sesuai dengan materi tadi video, kalian diminta ya, kan itu yang 1, 2 sudah kamu sudah lakukan. Yang ketiga ini sekarang kamu diminta untuk menguji tanah yang cocok untuk atau kita mau lakukan budidaya. Ya, lokasi yang cocoknya seperti apa? Nah, sekarang diminta oleh masing-masing kelompok diminta untuk menguji tanah yang mana yang cocok. Ya, itu berarti nanti tadi sesuai dengan tayangan video kamu mengambil segenggam tanah. Jadi saya minta tolong yang mewakili dari kelompok 1 siapa? Peggy, kelompok 2 Yeris dan kelompok 3 Penuh. Tolong berdiri 3 orang ini, rendam kasih basah tangan dulu, baru genggam. Nah, silakan. Teman-teman yang lain menyaksikan rendam kasih basah tangan dulu, silakan. Celup saja celup, taruh di bawah itu airnya. Ya, kasih basah silakan. Yang sudah silakan ambil tanah segenggam 1 kepala saja ya. Yang basah itu biasa. Ibu kameramen tolong di videokan cara menguji dekat dengan ya remas genggam kuat. Ya. Iya. Sudah. Kalau sudah genggam ditaruh, yang ininya diangkat. Jadi membantu diangkat itu yang tidak digenggam itu ya. Kemudian yang berikut tadi genggam lagi yang satunya, satu jenis ditaruh yang satu jenis. Kemudian satu jenis yang tidak digenggam itu tidak di kepala itu dikasih turun saja dari atas kaki. Ya, kasih turun di bawah saja. Ya, begitu. Ya. Di kepala, di genggamnya kuat, remasnya kuat. Ya, kemudian taruh lagi. Tanah yang mana itu? Yang kamu saksikan masing-masing kelompok ya? Lalu jawab itu, ya, kasih penjelasan tentang kegiatan ketiga. Ya, dicatat. Hasilnya bagaimana? Kegiatan ketiga tolong. Kesimpulannya apa yang kamu saksikan itu? Dari tangan kamu memperagakan menguji kayak ya sana mana yang dulu. Itu ya.
dicatat. Sudah? Kita masuk kepada langkah yang berikut. Pada LKPD itu kamu perhatikan. Ya, di situ kalian dimintakan untuk menggambar desainnya. Tata letak wadah yang kamu inginkan seperti apa desainnya. Lokasi sudah ada gambaran pada kamu. Sekarang kamu diminta untuk menggambar lokasinya, desainnya. Disilakan pada kertas yang sudah disediakan, ya. Waktunya 15 menit. Desain dan tata letak wadah. Ayo bantuin teman-teman, jangan cuma satu orang yang gambar lagi. Semua kasih masukan. Kira-kira saya kalau kamu ini mau desain gambarnya seperti apa ya kata letak wadahnya ini. Kira-kira lokasi yang ada itu berapa kolam atau berapa wadah yang kita mau buat dengan dia punya perhitungan pematannya.
Kira-kira satu lokasi itu bisa dibuat kolamnya atau tamannya ada berapa buah. Jangan lupa perhitungkan dia punya pematang utama. Supaya berbagi tugas kelompok bahasa. Jadi sebentar presentasi desain tata letak sekaligus juga kesimpulannya. Bisa ditambahkan kesimpulannya. Kalian akan memperlakukan itu sama video pembelajaran, disilakan. Cepat, waktunya 15 menit untuk mengerjakan desain gambar, desain dan juga sekaligus simulasi.
utamanya yang mana, keterangan gambarnya, gambaran utama, pemata sekunder yang biasanya untuk manusia, ya, ada kantornya atau tidak? Ada. Ya, tergantung kamu punya kebutuhan, silakan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain juga, bangunan-bangunan bisa ditambahkan sesuai kebutuhannya. Waktu yang lain tambahkan sekarang ada keterangan gambar itu dengan pensil, ya. Yang lain kasih tambahkan itu penjelasan gambar itu supaya cepat. Desainnya mau dibuat apa ini, sebelah kanan, atas, seperti itu. Jadi kasih masuk semua punya pikiran-pikiran ke dalam desain itu. Kelompok A atau kelompok 1 ini maunya kantor. Kayaknya kita perlu kantor. Kelompok 2 misalnya kita juga perlu gudang. Karena gudang itu biasanya taruh apa di gudang? Iya, pakan, alat-alat, panen. Apa kalau masih cukup atau tidak untuk membangun gudang misalkan? Atau apa lagi ya, selain gudang, kantor, ada ruang mesin. Kelompok 1 cepat. Tinggal 5 menit lagi. kurang ada semua bisa
Dan kalau tekan itu prinsip supaya kalau salah tidak kotor. Cepat-cepat waktunya. Masing-masing kelompok siap untuk mempresentasi. Ada di situ desain kolamnya, ada pintu air masuk, pintu pengeluarannya di mana? Ya, di masing-masing masuk dan pintu keluarnya. Kan harus ada saluran ya, dia punya saluran pengairannya. Air masuk. Jadi berarti pintunya harus ada. Pintunya sebelah mana? Yang enaknya posisinya sebelah mana masuk pintu air? Ya, air masuk dan pintu keluarnya di mana posisinya? Dalam diskusi yang saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 dan 3 mendengar. Nanti diberikan kesempatan untuk ada masukan melengkapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1, begitu juga nanti kelompok 2 dan 3 selanjutnya. Oke, disilakan kelompok 1. Mari depan sini. Di bagian ini kami akan mempresentasikan hasil desain kami. Suara dipakai. Saya akan menjelaskan tentang desain tata letak. Jadi ada Mister. Saat ini saya akan Kalau tidak baca sedikit juga kelompok 1 tidak kelihatan ya kelompok 1. Kelompok 3 maaf. Ya, kesana sedikit. adalah desain tata letak wadah budidaya pembesaran. Yang pertama, pematang utama. Pematang utama berfungsi untuk masuknya mobil ke tempat budidaya. Yang kedua, pematang sekunder. Pematang sekunder berfungsi untuk pengunjung. Jalan kaki. Yang ketiga, ada pintu masuk, ada pintu keluar, Itu air ya. Air masuk. Lanjut. ada saluran air masuk, saluran air keluar, ada gudang, kantor, rumah genset, pos jaga. Apakah ada tanggapan dari tiap kelompok? Ya, kesempatan untuk kelompok 2 dan 3. Ada koreksi terkait dengan gambar desainnya. Kelompok 2 mungkin silakan. Ada? Ada tambahan? Tidak? Kelompok 3? Tidak ada pas. Silakan lanjut kelompok 1. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira terima kasih. Ada ini kesimpulan yang ini terkait dengan
Yang ketiga, saluran pemasukan air harus terpisah dari saluran pembuangan air. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus bagi kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih ya kelompok 1. Diskusinya. Kesempatan diberikan bagi kelompok 2, disilakan yang mewakili. Kelompok 1 tidak kelihatan ya? Angel tolong menyambung sedikit ke ya gitu ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada kami kelompok 2. Di saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang desain tata letak sarana dan prasarana budidaya. Yang pertama, permata utama untuk masuknya mobil. Yang kedua, ada tali jangkar. Yang ketiga, jangkar. Yang keempat, pemberat. Yang kelima, pemberat dalam. Yang keenam, jaring luar. Yang ketujuh, jaring dalam. Yang kedelapan, jaring. Yang kesembilan, penanggung. Apakah ada pertanyaan dari setiap kelompok? Kalau ada, kami persilakan. Ya, untuk gambar desainnya dulu. Kelompok 2 minta tanggapan, ada masukan dari kelompok 1 dan 3. Adakah? Ini masing-masing orang punya kelompok, punya ini ya, punya hak untuk mendesain lokasi ini. Saya membuat apa ya, seperti itu. Jadi pada kelompok 1 dan kelompok 2 ini mereka mendesain wadah ini dalam bentuk apa ini? KJA. Ya, mereka bikin di KJA. Ya, itu berarti kemarin ya maaf tadi yang saya kasih dia punya penjelasan tentang langkah-langkah desain itu kan ya ditambah atau di kolam. Tapi mereka pakai wadahnya KJA ya, di laut seperti ini. Ya, ini mereka punya desainnya seperti ini. Ya. Jadi agak beda ya dengan teman kelompok 2, 3 dan 1. Tidak ada? Dilanjutkan kelompok 2, silakan kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, pintu pemasukan dan pengeluaran air berfungsi untuk mengatur volume dan sirkulasi air. Yang kedua, permata berfungsi untuk memberikan bentuk dari mata kolam dan penampung air dalam volume tersebut. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus. Kelompok 1 ini sudah pada tegang, tidak memberikan aplaus lagi bagi kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Tempat-tempat langsung berdiri ya. Silakan. Keempatnya mau langsung berekspresi. Ya. Tolong mengarah ke sini sedikit soalnya belum ngomong ke sebelah. Ya, silakan. Suara jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman, saya akan menjelaskan tentang desain tata letak kolam. Di sini ada terdapat pematang utama, pematang sekunder. Pematang utama berfungsi untuk memasuknya mobil. Pematang sekunder berfungsi untuk para pengunjung. Di sini ada terdapat dalam tata letak kolam terdapat panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan ada terdapat pintu air masuk dan pintu air keluar. Di sini juga ada terdapat pula 3 bangunan yaitu kantor, rumah jaga, dan gudang. Dari hasil kerja kami, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari setiap kelompok? Saya persilakan. Ya, diberikan kesempatan untuk kelompok 1 dan 2. Ada masukan untuk melengkapi kelompok 3 punya hasil diskusi? Ayo. Mungkin ada yang kurang. Oke, dengan demikian hasil diskusi dari kelompok 3 boleh kita terima. Kita berikan aplaus bagi kelompok 3.
hasil diskusi terkait dengan dia punya tata letak. Ya, jadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3 telah menyimpulkan apa yang boleh kita diskusikan di saat ini. Ya, kita saling melengkapi. Ya, dan secara umum Ibu akan menambahkan ya kesimpulan dari hasil diskusi kita semua ya di saat ini. Saya minta satu. Kedua, tata letak sistem teknologi budidaya yang benar dan didukung dengan pembuatan desain yang tepat, menjamin kemudian dalam operasional sistem teknologi budidaya yang digunakan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas sistem teknologi terkait. Ya, jadi apa yang tadi kamu sampaikan lewat kesimpulan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu dapat dirangkum semuanya secara keseluruhan pada kesimpulan yang Ibu paparkan ini. Ya, jadi bukan berarti kata kelompok 1 ya saya punya salah kayaknya. Ya kelompok 2 saya punya kajian kelompok 2 itu salah, tidak. Semuanya benar sesuai dengan apa yang kamu dapat lewat video pembelajaran dan materi serta gambar desainnya itu. Ya, semuanya benar dan Ibu simpulkan seperti itu. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok masing-masing dan secara umum Ibu boleh sampaikan untuk kalian. Ya, dengan demikian pelajaran kita boleh berakhir sampai di sini. Ya, kita akan ketemu pada pertemuan lanjut ya dengan materinya adalah pengelolaan wadah media dan peralatan pembesaran. Jadi ketika kita mulai mendesain wadah, kemudian bagaimana kita mengelola wadah tersebut yang akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Kemudian ada tugas yang Ibu sampaikan untuk kalian, tolong dicatat. Ya, ini satu studi kasus ya untuk kamu. Tolong dicatat ya. Secara pribadi, dengar, apabila di sekitar sekolah Anda, dicatat apabila di sekitar sekolah Anda terdapat lahan kosong. Lalu seandainya lahan tersebut akan dibangun unit kolam, ya dibangun kolam. Dengan terlebih dahulu meneliti persyaratan teknis tentang pembuatan kolam. Apakah lahan tersebut cocok atau tidak dijadikan kolam? Anda dimintakan untuk melakukan identifikasi tentang jenis tanahnya. Yang pertama, kemudian kemiringan tanahnya. Ketiga, sumber air dan kualitas. Kumpulkan data hasil penelitian Anda lalu alasan terhadap kesimpulan. Jadi kamu buat kesimpulan. Itu tugas yang akan Ibu tagih pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang boleh Ibu sampaikan di saat ini lewat materi tata letak dan desain yang wadah budidaya untuk pembesaran itu dapat bermanfaat bagi kamu semua yang di kemudian hari. Untuk mengakhiri pertemuan kita di saat ini, Ibu mintakan salah seorang tadi destrinya sekarang yang cowok dulu giliran untuk mengakhiri pertemuan kita di saat ini dengan doa. Silakan spontan. Ya, mari. Dalam sikap doa kita mengakhiri pertemuan kita di saat ini. Silakan. Teman-teman serta guru, terima kasih Tuhan Yesus yang Kau sudah boleh menjaga kami dari awal pertemuan hingga sampai akhir. Kami sudah boleh belajar. Kiranya apa yang tadi Ibu kami berikan bisa tertanam dalam otak dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Ya, Obama telah memimpin kita di dalam doa. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat siang untuk kita semua.